Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, hari ini di video ini saya akan membahas tentang stres. Kali ini video ini masih berkelanjutan sama video yang kemarin saya buat tentang stres. Nah, stres gimana sih stres itu sebenarnya terjadi? Karena apa sih stres itu sebenarnya? Jadi stres itu biasa terjadi karena kita merasa tidak mampu atau kita merasa bingung. Contohnya kita apa ya? Yang dekat-dekat aja ya. Belajar matematika. Nah, ketika kita belajar matematika, kita merasa tidak mampu atau kita belum paham, kita bingung dengan pelajarannya. Pasti terkadang kita stres. Nah, aku juga kan pernah sekolah. Nah, jadi aku itu bener-bener nggak suka dulu yang namanya pelajaran matematika gitu, karena emang kurang paham atau gimana ya, error otak kalau di matematika. Nah, itu kalau anggapan, itu sebenarnya anggapan ya, story. Nah, itu story, ntar kita bahas lagi story, tentang story dan realita. Nah, jadi stres itu karena kita merasa tidak mampu atau bingung. Itu yang membuat kita stres kadang-kadang. Stres itu menunjukkan bahwa kita itu lebih kecil daripada apa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Itu kita merasa lebih kecil, makanya kita menjadi stres. Kalau sesuatu yang sudah biasa kita hadapi, itu kita anggap biasa-biasa aja kan. Pastinya walaupun sering terjadi masalah, tapi kita anggap biasa-biasa aja, kita anggap enteng, bukan suatu masalah besar, tidak membuat kita menjadi stres atau galau atau pusing segala macam. Nah, jadi stres itu menunjukkan bahwa kita lebih kecil dari hal yang kita hadapi. Oke teman-teman, jadi dalam kehidupan itu ada yang namanya dengan hukum alam. Nah, hukum alam ini apa yang kita terima itu yang kita keluarkan. Apa yang masuk di dalam diri kita itu juga yang kita keluarkan. Tapi ada satu hal yang penting teman-teman. Bagaimana kita memfilter atau menyaring sesuatu itu, sesuatu yang masuk ke diri kita dan mengeluarkannya menjadi lebih baik. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita sering melihat sesuatu yang buruk atau perilaku yang buruk, itu pasti nggak menutup kemungkinan kita akan mempelajari sesuatu yang buruk itu, kita melakukan sesuatu yang buruk itu. Nah, itu karena kita memberi isi yang negatif ke dalam diri kita, sehingga kita mengeluarkan sisi negatif itu dengan, misalnya kita sering lihat orang mencuri, sering kita melihat, tapi kita belum melakukan. Kita sering melihat, selalu melihat, mungkin setiap hari gitu. Kita melihat. Nah, di sini otak kita, pikiran kita, kotak kita diisi dengan sesuatu yang negatif itu, dengan pikiran mencuri. Jadi bisa saja kalau teman-teman lihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, teman-teman inginkan. Nah, di situ perasaan atau pikiran teman-teman untuk mencuri itu akan terjadi teman-teman, karena kotak teman-teman itu sudah diisi dengan isi yang negatif, mencuri. Nah, itu yang menyebabkan kita jadinya berpikir untuk bisa mencuri. Begitu juga kalau kita melakukan atau mengisi diri kita, kotak kita dengan sesuatu yang positif. Nah, misalnya kita 24 jam nih lihat orang belajar membaca, orang membaca buku tentang sejarah atau yang lainnya. Pasti setiap kita melihat sesuatu seperti buku, itu kita pengennya belajar, pengennya membaca. Nah, itu karena kotak kita, diri kita sudah diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal untuk pengen membaca. Kita melihat video-video
untuk membaca 24 jam. Nah, itu yang membuat kita menjadi memiliki keinginan untuk membaca. Jadi hukum alamnya apa yang masuk itu yang keluar. Cuma kita mau keluarin itu dalam bentuk apa? Nah ini, jadi gini teman-teman. Anggaplah diri kita itu adalah filter ya, saringan. Contohnya saja kita melihat air nih teman-teman. Jelas kita meminum air itu tujuannya untuk melepas dahaga kan, biar nggak haus. Nah jadi air itu banyak macamnya teman-teman. Bisa aja air putih biasa, teh, kopi, atau Coca-Cola atau segala macam, banyak lagi. Itu kita tinggal memilih, kita yang memfilter, kita mau minum apa gitu. Jelas efeknya beda teman-teman. Meskipun tujuannya sama, yaitu menghilangkan dahaga, pasti beda efeknya. Misalnya teman-teman minum air dingin sehabis kerja, nah itu bisa melepas dahaga. Tapi kalau teman-teman sehabis kerja minum kopi, apa yang teman-teman rasakan? Pasti beda teman-teman. Jadi diri kita itu usahakan menjadi filter yang baik, yang benar-benar memfilter segala sesuatu yang negatif. Nah, kita harus memasukkan diri kita dengan hal-hal yang positif dan mengeluarkan hal-hal yang positif juga. Nah itu yang dinamakan dengan hukum alam. Seperti ya teman-teman, hukum alam, apa yang masuk itu yang keluar. Nah selanjutnya untuk meraih tujuan teman-teman. Kalau teman-teman kan biasanya ini membuat kita lebih fokus ya. Kita pasti kenal yang namanya dengan kacamata kuda kan teman-teman. Nah ketika kuda itu berjalan lurus ke depan, dia tuh pasti nggak bakalan ngelihat ke kiri kanan. Dia tuh bakalan jalannya lurus ke depan. Nah, tetapi ketika dia dibelokkan, pandangannya dibelokkan, maka jalannya juga akan belok. Dan hal yang lurus ke depan itu pasti tidak dilihat lagi. Nah, jadi kacamata kuda ini mengajari kita untuk bisa lebih fokus dengan tidak melihat apa yang ada di samping kita, tidak mempedulikan apa yang di samping kita. Kita fokus dengan tujuan kita. Nah ini yang paling penting nih teman-teman, poin terakhir. Jadi biar kita nggak stres, kita tetap ceria, itu kuncinya cuma satu, yaitu bersyukur. Nah kenapa bersyukur? Karena segala sesuatu kalau dipadatkan, kita menjadi bahagia, kita nggak punya beban, kita bebas dari masalah, itu karena kita bersyukur gitu teman-teman. Kita terus bersyukur, pasti anggap saja kalau ada suatu masalah, kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin gara-gara ada suatu masalah ini, kita tidak mendapatkan suatu masalah yang lebih gede ke depannya. Jadi kita harus positive thinking. Dan itulah kuncinya yang paling penting, yaitu bersyukur. Biar kita tetap ceria, nggak stres-stres, nggak galau-galau, nggak pusing-pusing. Jadi itu kuncinya, bersyukur. Oke teman-teman, jadi poin utama dari sharing ini yaitu yang pertama, stres itu menunjukkan bahwa kita lebih kecil daripada apa yang kita hadapi. Nah untuk itu, kalau kita stres, kita mencari lebih banyak informasi tentang stres itu. Kenapa kita bisa stres? Kita cari tahu sedetail-detailnya. Dan ketika kita stres, seperti yang saya katakan di video saya yang kemarin, kita harus menjadwalkan stres itu dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu kita lepaskan semua stres, kita kembali ceria, kembali semangat. Nah, yang kedua poinnya yaitu poin hukum alam, yaitu apa yang masuk itu yang keluar. Tetapi yang paling penting adalah filternya. Bagaimana kita bisa memfilter diri kita, menjadikan filter yang paling halus, yang benar-benar
membuang segala sifat negatif dalam diri kita. Selanjutnya poin ketiga yaitu kacamata kuda. Nah, ini agar jalan kita bisa lebih mulus ke depannya lagi tanpa ada gangguan, yaitu dengan kacamata kuda, fokus. Jadi kita nggak usah nengok ke kiri, ke kanan. Yang paling penting itu adalah fokus. Dan poin yang terakhir yaitu bersyukur. Nah, ini poin yang intinya banget nih. Jadi jika kita sudah bisa bersyukur, kita bisa menikmati segalanya, teman-teman. Walaupun kita ada masalah, kita anggap itu bukan sebagai masalah. Kita anggap itu hal yang biasa terjadi. Nah, dengan bersyukur, segala masalah pasti kita akan dapat jalan keluarnya. Nah, dalam bersyukur ini kita juga harus tenang. Kita coba menghayal. Jadi menghayal ya teman-teman, bukan ngelamun. Kalau ngelamun itu ya pikiran kita kosong. Tapi kalau menghayal, kita berimajinasi, kita memikirkan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk suatu masalah. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk terus nonton video dari Ideal Zone dan terus dukung dengan cara like, subscribe. Kalau teman-teman juga ingin bertanya, bisa langsung komen. Dan juga teman-teman bisa share videonya agar teman-teman yang lain bisa mengetahui tentang ilmu yang akan terus dibagikan. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya. Saya Aldi Adnyana dan see you.